warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada bapak pengurus PCM yang hadir, pimpinan PKU, Ibu Aisyah dan keluarga besar Muhammadiyah Seruang yang insya Allah dalam melimpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang muda-muda kita dari mana ini? Pesantren kita, Angkatan Pertama ya. Alhamdulillah. Yang paling awal ada oke, yang paling awal mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rukun syukur, rukun syukur itu ada tiga, bersyukur ada tiga, menurut Imam Abu Ghazali ada 5. Salah satu rukun bersyukur itu adalah mengakui dan mengucapkan pemberian Allah yang disampaikan kepada kita. Bentuknya dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis yang mulia, bertempat di tempat yang mulia, Masjid Baitur Rahman. Betul ya? Masjid Baitur Rahman. Dan insya Allah niat Bapak Ibu adik-adik semua kesini dan niatnya mulia ikhlas karena Allah. Berangkat niatnya mulia, mendatangi majelis yang mulia di tempat yang mulia, rumah Allah. Mudah-mudahan 3 hal yang mulia tadi, niat, majelisnya, tempatnya yang mulia ini menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, orang yang dimuliakan Allah salah satu sebutannya adalah orang yang bertakwa. Inna ramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Kita yang bertakwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja, pangkatnya apa saja, sukunya apapun gitu, kalau bertakwa dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya yang memuliakan kita bukan pangkat, jabatan, harta, kedudukan, tapi yang memuliakan kita adalah ketakwaan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memuliakan karena daging kambing, daging unta, daging sapi kemarin yang disembelih itu lebih mulia itu. Kalau mulia karena kulit, nah kulit kambing, kulit sapi lebih mahal harganya. Kalau mulia karena pangkat ada batasnya, namanya pensiunan atau purnawirawan. Bahkan belum purna saja kalau bermasalah bisa hilang pangkatnya, bahkan dihina oleh orang lain. Gara-gara pulang satu orang, yang lain bisa kena. Kita punya teman alumni Perugi, dokter spesialis dari Undip, sekarang kepala rumah sakit sangat besar di Sulawesi Selatan, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit terbaik di sana sekarang. Dan persiapan bangun 9 lantai, santri, aktivis Muhammadiyah dulunya, teman
saya ini polisi, kombes, haji, bahkan pernah jadi konsul di Arab. Begitu pakai seragam, pakai mobil dinas, pada orang baik, begitu jalan bukan diteriakin apa? Yang agak keras, diteriakin apa? Teriakin sampo, polisi baris 17-an teriakin sampo. Padahal itu polisi baris pulang satu orang jenderal bagi-bagi. Nah, saya berani bilang ini karena sudah dinyatakan oleh Kapolri yang bersangkutan itu adalah sudah dicopot dan tersangka dan mengakui merencanakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kalau mulia karena pangkat ya seperti itu. Maka mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih nikmat iman, dikasih nikmat Islam, dan kemudian dikasih nikmat hidup, waktu, kesempatan, dan kesehatan sehingga bisa tahu di tempat ini. Kita syukuri. Kemarin kita 2 tahun lebih diuji oleh Allah, disapa Allah dengan apa namanya? COVID, pandemi COVID. Yang stres tidak hanya dokter, perawat di rumah sakit, semua orang yang normal stres. Diuji oleh Allah pandemi COVID 2 tahun. Ada orang tua yang kehilangan anaknya atau putra putrinya di Curug, ada nggak? Orang tua yang kehilangan putranya ada karena COVID, Bapak? Wonten Bu? Wonten. Ada anak yang kehilangan orang tua, ada? Ada. Di Jawa Timur itu istrinya yang muda RPCR itu Pak Sultan. Istrinya Pak Sultan, ketua BBM, salah seorang ketua BBM meninggal COVID. Suami istri COVID, yang meninggal istrinya. Di Klaten itu suami ketua BDM Pak Dul Rodi dan Mas Dikron anak mantunya HP37 penyusun tafsir At-Tadbir, ulama muda Klaten yang aslinya Kalibening. Itu bapak COVID hanya dalam waktu 1 minggu. Ada orang tua yang dengan anaknya, anak dengan orang tua. Ada mantu yang kehilangan besanya, bisa kehilangan mantunya. Ada istri yang kehilangan suaminya, bahkan ada suami istri yang dua-duanya wafat. Aktivis Muhammadiyah di Magetan, seorang dokter baru lulus, anaknya juga baru lulus di Unbro, pulang di Sunda, ibunya kena COVID, bapaknya nyusul, dua-duanya dirawat di isolasi rumah sakit. Terus kemudian anaknya, putranya yang baru lulus sarjana itu menemui pimpinan rumah sakit ingin merawat bapak ibunya dan siap menanggung segala resikonya. Istilahnya orang kampung itu mengcovidkan diri. Mengcovidkan diri ini merawat ibu bapaknya yang kena COVID-19. Akhirnya putra satu-satunya yang baru lulus Unbro itu merawat ibunya dan bapaknya. Kemudian ibunya kritis dan kemudian minta putranya untuk menyampaikan ke ayahnya, ke suaminya bahwa minta ridhonya untuk menghadap Allah. Akhirnya si ibu ini meninggal dunia. Yang rawat sampai memakamkan ya putra. Pulang dari pemakaman balik menunggu bapaknya. 3 hari setelah itu bapaknya juga wafat. Akhirnya putra tunggal sendirian di rumah karena ayah ibunya meninggal. Dua-duanya aktivis Muhammadiyah di Magetan, suami istri. Istrinya aktivis Aisyah. Dan itu banyak kejadian di mana-mana. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini masih hidup. Kenapa kita masih hidup? Karena boleh jadi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan, membekali diri dengan kebaikan agar nantinya ketika kita dipanggil Allah sudah siap dengan bekal-bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Maka kita bersyukur sekali pada pagi hari masih diberi kesempatan itu. Nah Bapak Ibu,
Siapa yang hari ini sedang sedih? Siapa yang hari ini sedang sedih? Angkat tangan. Mungkin sedih karena keluarganya ada yang sakit, ada? Banyak pasien di situ kan. Dan di sini alhamdulillah kita doakan saudara kita yang dirawat di BK Usruan ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali keluarganya dan lebih sayang pada keluarganya dan lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sakitnya membuat dia dekat kepada Allah. Karena banyak orang sakit setelah sembuh malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya dirawat di PKU, agar ketika sembuh tidak hanya sembuh fisiknya, tapi ketika dia sembuh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buat rumah sakit. Alhamdulillah pagi hari ini tidak ada yang sedih. Ada yang sedih kan? Ada. Bu, Bapak Ibu, sedih itu biasa saja. Sedih itu tanda kita hidupnya masih sehat. Kalau nggak bisa sedih malah gangguan jiwa. Ya. Kalau nggak bisa sedih gangguan jiwa. Istrinya sudah sehari semalam nggak pulang-pulang tanpa kabar, tetap gembira saja. Itu suami yang perlu diperiksa kejiwaannya. Suami yang sehat itu istrinya pergi baru beberapa jam aja nggak ada kabar, udah gelisah. Tanya dokter dasar bayi ini. Nah, itu suami yang sehat. Ini kok istri kok sudah 4 jam 5 jam kasih kabar nggak beri ada apa. Itu suami yang sehat gelisah. Ada apa ini istri kita? Anak kita juga demikian, sudah jam 9 malam nggak pulang-pulang. Orang tua yang normal akan gelisah WA. Nah, aku di mana? Jam 9 malam kok belum pulang? Saya sebagai ayah tanya saya. Saya datang ini dengan istri saya, dengan anak paling kecil terakhir. Nah, saya termasuk ayah yang produk cerewet kalau anak perempuan saya jam 9 belum pulang. Istri saya tanya, anak saya WA, karena takut tidak punya akhirat. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sedih itu sehat saja. Tapi kalau nggak bisa sedih gangguan jiwa, tetapi kalau sedih terus atau dikit-dikit sedih juga gangguan jiwa. Yang normalnya apa? Ya kalau seharusnya sedih ya sedih. Kalau seharusnya gembira ya gembira. Nah, tapi pagi ini kita akan bicara tentang bagaimana kita bergembira dalam bermuamalah, bagaimana bergembira dalam menggerakkan cabang dan ranting tempat tinggal kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita diajari oleh Islam, oleh Allah agar punya cita-cita, keinginan. Sampai Allah kasih tuntunan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita semua punya cita-cita yang dibutuhkan dalam doa. Doa itu mesti sesuatu yang penting. Jika kita minta pada Allah, tidak ada doa yang tidak penting. Nah, ini doa yang mengajarkan maksud Allah kepada kita. Maka ini sangat penting agar semua umat manusia punya keinginan, cita-cita, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Cita-cita yang begitu, itu doktrin dari Allah, ajaran dari Allah. Sukses dunia akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Jadi kita tidak boleh punya cita-cita orang popo sengsara ning dunya, sing penting ning akhirat selamat. Ketoknya kan bener itu kan, tapi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Semua orang Islam harus punya keinginan sukses dunia, sukses akhirat. Masalah hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, itu urusan lain. Tapi semua punya keinginan, termasuk adik-adik santri Al-Kausar. Salah satu keinginan yang paling penting apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Nah, ini cita-cita di atas cita-cita. Mak gitulah Allah menentukan pada kita.
Nah, Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang fid dunya hasanah itu menjelaskan ada 7 hal yang akan membuat orang itu fid dunya hasanah, yang akan membuat manusia itu bahagia di dunia, termasuk pengurus cabang dan ranting. Warga Muhammadiyah siapapun umat Islam akan bahagia di dunia kalau bisa mewujudkan 7 hal itu. Yang pertama adalah qalbun syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri yang selalu senang bersyukur. Sampai kita berdoa saja kan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita sangat mohon pada Allah akan jadi orang yang bersyukur, karena bersyukur itu tidak mudah, tidak semua orang bisa bersyukur. Bahkan orang tua diperintahkan oleh Allah sebelum mengajarkan tentang akidah kepada anak, akhlak kepada anak, ibadah kepada anak, sopan santun kepada anak, ngajarkan sholat, orang tuanya dulu harus apa Bapak Ibu? Bersyukur. Sebelum la tusyrik billah, Allah memerintahkan kepada ayah namanya Luqman harus terlebih dahulu apa? Anishkur lillah, bersyukur dulu kepada Allah, maka kamu baru bisa ngajari anak-anakmu tentang nilai akidah, tentang nilai ibadah, tentang nilai akhlak, tentang muamalah. Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19. Maka mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih umur, dikasih suami, dikasih istri, dikasih keturunan, dikasih harta, pangkat, jabatan, semua kita syukuri, bersyukur kepada Allah, membuka diri menerima kebaikan. Yang kedua, memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah. Kalau ibu-ibu istrinya, suaminya belum soleh, doakan mudah-mudahan suaminya soleh. Kalau suaminya masih belum benar, doakan suaminya benar. Bu, setelah menikah ibu, para suami yang jenah nikah itu gak sesuai dengan yang ibu bayangkan, ingat gak? Sesuai gak? Pasti gak sesuai, apalagi 100%. Betul Bu? Gitu. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Dulu ketika baru mau menikah, aduh suaminya sabar, dikit-dikit nawarin bakso, dikit-dikit wah pengen apa dik, begitu udah nikah 1 tahun, 2 tahun, nah berubah. Demikian juga bapak-bapak, para istri bapak-bapak itu sesuai yang diharapkan nggak? Kalau dokter Bayu ini masih sesuai, semakin baru saja. Nah, ibu harus sadar, karena menikah itu sebenarnya lebih banyak manajemen perbedaan dibanding manajemen persamaan. Rumus. Jadi kalau yang sudah sama 3 jalan, ini beda itu jadi masalah. Istrinya belas rasa mandir, suaminya hobinya mandir, begitu suku-suku sampai malam bunyi apa? Disuruh kalau siang beratang bunyi rapi lah. Peraturan wah suaminya itu gak dapat kan aja gembira. Orang hobi mandi itu gak oleh iwak wis. Besar oleh kucuk pun wah bahagia kucuk itu Pak. Ibu bapak-bapak yang mandi pulang ya oleh apa? Orang oleh apa? Tapi keberhatian itu bisa masalah. Menikah itu manajemen. Maka bersyukurlah bapak ibu yang punya istri, punya suami, mau menerima apa adanya pasangannya. Tapi apa adanya itu bukan perlu dibiarkan. Mari kekurangannya diperbaiki bersama-sama.
karena selalu kan. Maka bahagialah orang yang bersyukur dalam hidupnya, bahagia yang punya pasangan hidup. Maka Bu, tiap hari kita berdoa pada Allah agar pasangan hidup kita itu menjadi pasangan hidup yang senang kalau di dalam motor, dirasakan di hati. Maka kita doanya apa Bapak Ibu? Robbana hablana min. Nah, kenapa? Kita itu sering lupa bahwa penyebab bahagia yang utama dalam hidup kita itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Istri, suami. Tapi kebalikannya, sumber stres utama itu juga orang yang paling dekat dengan hidup kita. Bayangkan, punya istri satu, solehah, oh bahagia. Apalagi empat yang solehah kabeh, tetapi di Muhammadiyah tidak punya kebiasaan. Di Muhammadiyah itu istri pertamanya perselingkuhan, baru istri keduanya itu istri sendiri. Sama dengan saya dulu pernah jadi tentara, Bapak Ibu, saya pernah jadi tentara, saya pernah jadi polisi, di doktrin istrimu itu yang pertama senjata, istri sebetulnya nomor dua. Itu resikonya jadi tentara begitu. Ini guyonan tapi ada benernya. Maka ibu-ibu yang punya suami pengurus Muhammadiyah, aku itu harus ngerti hidupnya dibagi-bagi, istri pertama dan istri kedua. Bukan begitu gagal terus. Nah gitu ya. Di pasangan hidup yang soleh dan solehah itu disyukuri Bapak Ibu. Dua itu betul. Kalau istri saya itu nggak memaklumi saya, ngurus LPDR, hampir tiap Sabtu Minggu keluar kota, itu bisa masalah rumah tangga saya. Bapak Ibu, ini maka kita doa. Demikian juga yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Maka doa, Robbana hablana. Kenapa Bu? Allah itu mengingatkan kita semuanya. Yang akan menyebabkan kamu bahagia atau stres itu adalah istrimu dan anak, suamimu dan anakmu. Sebenarnya kalau istrinya orang lain selingkuh, kan hanya istrinya tetangga. Paling ya sakit ya bojone. Tapi kalau istri kita yang selingkuh, suami kita yang selingkuh, gimana itu Bu? Sok sorok. Maka kita bersyukur punya pasangan yang soleh dan adik-adik, mudah-mudahan para santri angkot satu adik-adik pun jadi anak yang soleh dan solehah, sehingga orang tua itu senang. Tiap hari disuruh doa sama Allah, ya Allah kasih aku pasangan itu dan anak keturunan yang qurrata a'yun, resep dilihat senang gitu. Lebih-lebih kalau dilihat suaminya tanggal muda kan kelihatan. Kalau tanggal tua baru elek gitu ya. Kemudian lingkungan yang kondusif, nah kita bermuhammadiyah agar punya teman, punya lingkungan yang kondusif, yang mendukung kita beramal soleh. Mungkin ada di antara bapak yang sendirian di kampungnya Muhammadiyah, tetapi kan punya teman di Frustasi, punya teman di lingkungan atau di Kabang. Itu kumpulan lingkungan non-visi, lingkungan yang sepaham dengan kita. Maka kita senang. Dan seterusnya termasuk harta yang halal, kemudian senang memahami agama. Jadi salah satu kebahagiaan menurut Ibnu Abbas adalah senang memahami agama dan mengamalkannya. Mengapa kita harus bergembira dalam hidup ini dan dalam gerakan Muhammadiyah? Karena Rasulullah salah satu tugasnya adalah basyirah wa nadhir. Surah Al-An'am ayat 48. Jadi Rasulullah saja diutus oleh Allah selain sebagai rahmatan lil alamin adalah menyampaikan dengan Islam itu, dengan Quran itu, menyampaikan kegembiraan kepada manusia agar orang itu hidupnya gembira di dunia juga selamat di akhirat. Maka
ada Islam itu agar hidup kita di dunia itu gembira, agar hidup kita itu bahagia. Maka Rasul ditugasi itu oleh Allah buat itu manusia dengan Islam itu menjadi gembira itu. Beri kabar gembira tentang surga, beri kabar gembira kalau kamu mengamalkan agama dapat pahala, kalau kamu mengamalkan agama hidupmu akan benar dan benar. Itu diberi kabar gembira oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Karena kita Muhammad ya, kita pengikut Nabi Muhammad, maka kita pengikut Nabi Muhammad, maka kita juga harus menjalani hidup ini dengan semangat gembira. Yang kedua Bapak, setiap hari kita disuruh panggilan azan berapa kali adik-adik? Ada berapa kali sehari semalam? Sehari semalam berapa kali? 5 kali. Gitu. Sesuai dengan waktu sholat. Salah satu isi azan apa? Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Artinya apa adik-adik? Hayya 'alas sholat artinya mari kita sholat, adik-adik. Terus hayya 'alal falah, mari atau ayo meraih kemenangan, kebahagiaan, kegembiraan, optimisme hidup. Jadi Bapak-Bapak, 5 hari kita dipanggil oleh Allah untuk sholat agar hidup kita optimis, bahagia, menang, gembira. Berarti orang Islam pahamnya apapun, kelompoknya, organisasinya apapun, kalau sholat berangkat dengan gembira, pulangnya juga dengan gembira. Jadi kalau sholat ibu lewat rumahnya tonggo, assalamualaikum, waalaikumsalam, padanya yang sumringah. Karena kita sedang menuju panggilan Allah agar hayya 'alal falah. Berangkatnya senang, apalagi pulangnya. Karena sholat itu membuat kita bahagia, gembira hidupnya. Dan itu ditegaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh akan bahagia, pasti bahagia siapa orang yang beriman, yang bagaimana, yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat itu membuat kita gembira dan bahagia. Maka warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya, kalau pulang dari masjid seharusnya wajahnya sumringah, wajahnya gembira. Jangan ke masjid seperti nggak punya tetangga, diam saja. Terus begitu pulang, masuk masjid juga diam saja. Setelah assalamualaikum, kelencing. Tahu kelencing kan? Itu bahasa Jogja. Bahasa Jogja itu kelencing. Kalau begitu sholat langsung keluar, seolah-olah nggak kenal. Yang sholat itu bukan temennya, bukan sama muslim. Kalau ada pengajian, nggak mau dengarkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Panika bongkar, Bapak Ibu, mohon bisa tinggal sebentar di masjid itu untuk mendengarkan ceramah dari Ustaz Hasan Bayuni, dari Ustaz Enggak dan sebagainya. Nggak mau. Oh dia kenapa? Ya kan tidak sesama pengajian saya. Banyak kan terjadi gitu Pak. Di Kebumen ada wadah. Hanya mau dengar kalau itu yang ngaji dari Ustaz. Nah ini warga Muhammadiyah, kita harus bergembira, memperbanyak mubalik, memperbanyak imamnya masjid, agar jamaah kita, masjid-masjid kita jangan sampai dikelola oleh orang lain. Ini pengalaman bagi kita. Saya pulang dari Batur beberapa waktu yang lalu terjadi hal yang sama. Saya ke pengajian ranting, pengajian cabang, orang yang tidak mau dengar pengajian itu kan pengajian juga di sebelah. Alat-alat di masjid Muhammadiyah diangkut ke sebelah tanpa seizin ada masjid. Ayo Pak. Jadi memang betul adab itu harus lebih didulukan dibanding ilmu. Jadi warga Muhammadiyah kita sekarang kita harus gembira, memperbanyak pesantren, mubalik, ustaz agar mampu mengelola masjid-masjid kita, jangan sampai yang khutbah orang lain
yang imami orang lain, nanti tak kita wabah. Mereka itu gak mau dengan pengajian kita, gak mau seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seperti ini pulang ini orang Muhammadiyah Aisyah kalau pulang dari masjid apa Bu? Gembira, assalamualaikum, sumringah. Nggak saya jelaskan karena waktu. Inilah firman Allah, wa bima rahmatin minallahi lintalahu. Jadi atas berkat rahmat Allah, Muhammad berlaku penuh rahmat, penuh kasih sayang, cinta kasih terhadap mereka. Bahkan kita pengikut Muhammad juga harus menjalankan perintah Allah. Jadi orang Islam yang penuh kasih sayang, berwajah lembut, sumringah, menggembirakan. Oke, jangan dikit-dikit bid'ah, jangan dikit-dikit neraka dan sebagainya. Gitu. Ada tahapnya. Kita praktekkan ini karena Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat lemah lembut, orang yang periang. Sekali bermuka masam saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah wahyu, turunlah firman Allah, Quran surah apa dia adik? Dik, kita Quran surah Abasa. Rasulullah berwajah masam langsung ditegur oleh Allah. Bermuka masam itu belum cemberut. Bermuka masam itu ibu ya, kok nggak berkenan sama suaminya atau anaknya, langsung wajahnya berubah, tapi belum cemberut. Wajahnya masih biasa, tapi berubah warnanya. Bermuka masam. Kalau cemberut kan boleh. Baru begitu aja Allah langsung tegur, berarti Rasulullah itu ramah. Bahkan ada seorang yang bercerita bahwa beliau ini setiap ketemu Rasulullah, sahabatnya orang Rasulullah itu tidak pernah membuang muka, selalu wajahnya berseri-seri, bahkan Rasulullah itu menyemak di luar sahabat. Bayangkan itu. Jadi jangan dibayangkan ada di Rasulullah karena Nabi terus terlalu jahil, mulai buka wajahnya meriah. Kalau ketemu anak kecil, Rasulullah itu jongkok kalau berbicara sama anak kecil untuk menyamakan pandangan matanya, itu sama. Bukan kamu siapa? Rasulullah kalau nggak begitu, Rasulullah membopong anak itu biar sejajar dengan diri. Sampai ada di hati diceritakan Rasulullah itu apa? Bopong anak kecil dikencingi. Terus bapaknya anak kecil itu marah sama anaknya itu. Oh, Rasulullah itu gimana? Rasulullah dikencingi anak kecil tidak apa-apa, tetap kecil-kecil. Nah kan anak kecil yang ini. Kalau yang kencingi bapak-bapak kan masalah itu kan. Rasulullah. Dan ketika ayahnya itu marah, ditegur oleh Rasulullah. Betapa Rasulullah itu penuh kasih sayang, lembut dan sebagainya. Maka Pak, atas berkat rahmat Allah, maka Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Nah, untuk gembira menjadi atlet cabang praktek itu ada beberapa penghambat Bapak. Ini yang harus kita hilangkan. Apa penghambat pertama? Kurang bersyukur. Kita itu perlu bersyukur ada Muhammadiyah. Saya Pak termasuk orang yang sangat bersyukur kenal Muhammadiyah dan akhirnya menjadi aktivis Muhammadiyah, bergabung dakwah di Harokah Muhammadiyah. Saya bersyukur kan sebuah gerakan dakwah yang luar biasa menurut saya. Kalau menurut orang lain jelek, jangan. Dan kita warga Muhammadiyah harus bersyukur dengan Muhammadiyah ini. Kemudian apa? Kita bisa melakukan dakwah di berbagai aspek kehidupan. Ciri khas dakwah Muhammadiyah itu dakwahnya meliputi seluruh aspek kehidupan dan itu jelas dinyatakan dalam visi-misi maksud tujuan Perserikatan Muhammadiyah. Yang lain nggak begitu. Tahu nggak belajar yang lain? Sebuah urusan itu top, tapi titik tekannya pilarnya politik. Ayolah, beda. Muhammadiyah seluruh aspek politik tetap diperhatikan karena politik bagian dari Islam kita. Tapi tidak boleh semua orang Muhammad itu langsung tertutup
politik bubar itu apa? Kalau ada kader-kader yang bakat di politik, silakan didakwah lewat politik. Dakwah kita mengikuti seluruh aspek kehidupan. Ini yang membuat kita bersyukur. Saya termasuk bersyukur Muhammadiyah itu opo-opo diurusi. Ya memang Islam itu Pak. Islam itu kita diperintahkan masuk Islam secara kapan? Meliputi seluruh aspek kehidupan, ukuran ajarannya termasuk kalau ada bencana maka Muhammadiyah harus depannya menolong orang yang kena bencana. Maka kita punya LPB, kita punya MDMC, bahkan ketika COVID kita punya NCCC. Satu-satunya gerakan Islam, perkumpulan Islam sampai membuat tim khusus bagaimana menghadapi COVID. Itu bagian dari mengamalkan Quran dan Sunnah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Itu Qurannya, Sunnahnya orang Muhammadiyah salah satunya membuat lembaga bantuan bencana. Mungkin orang lain yang tidak memahami Al-Quran sampai sebegitu, kalau ada bencana ya paling dihitungan dia sabar. Akhirnya yang nangani bagus ke Quran Kristen dan sebagainya, datang ke bencana banyak yang dimurtadkan, kejadian di Merapi. Maka pengajian-pengajian Muhammadiyah itu menurut Ustaz Nurbani Yusuf, Ketua PDM Batu itu, pengajian-pengajian Muhammadiyah itu sederhana, orang daki-daki, nih hasilnya nyoto. Banyak pengajian yang daki-daki, keluarga, ini ya hasilnya pengajian itu. Hasilnya pengajian. Kalau besok ngaji, Purwoso sudah Islamnya kafah, maka Ahmad Dahlan membutuhkan waktu 3 bulan lebih hanya mengkaji dan mengamalkan Quran surah Al-Maun. Santri ini wis kabeh merasa mengerti, wis rumangsa ngamalke Al-Maun. Sudah diamalkan mau sampun Yai, tapi ngamalkan pun kula waos dalam sholat kula. Nalika kula sholat. Jadi banyak orang mengaji surah Al-Maun di sholat itu merasa sudah mengamalkan surah Al-Maun. Kalau Ahmad Dahlan Muhammadiyah begitu diamalkan dalam bentuk nyata. Berapa orang susah yang sudah kamu bantu, berapa yatim piatu yang sudah kamu santuni, berapa orang sakit yang sudah kamu obati, berdirilah panti, berdirilah rumah sakit. Maka rumah sakit PKU Sulong ini dalam rangka berdiri dalam rangka mengamalkan Quran dan Sunnah. Ini loh, dan banyak orang membaca rayatin itu Quran dan Sunnah itu termasuk rumah sakit ini. Seolah-olah yang tepat bekerja. Mudah terpesona Quran dan Sunnah itu kalau disebutnya itu kelarannya tidak. Yang bagi yang meyakini itu monggo untuk ada dalilnya. Meskipun cara memahaminya Muhammadiyah berbeda. Tapi warga Muhammadiyah harus yakin bahwa kita buat rumah sakit ini dalam rangka mengamalkan Quran dan Sunnah. Kita harus bersyukur. Yang kedua yang mengalami kita untuk bergembira itu egois. Pokoknya yang dengan egois, urip itu mau stres. Dengan dia stres, uang dia ya stres. Kalau berkumpul ini 200 orang, ada orang satu saja yang egois. Kalau berkumpul 200 orang, 300 orang, satu saja orang egois, yang 299 itu stres kabeh. Satu orang egois saja. Tadi balik kepada cerita saya tadi. Kalau panjenengan nikah istrinya satu kok egois susoro. Betul kan Bu? Saya ingin tanya, jadi sering saya tanyakan hubungan dari mana-mana. Karena itu koreksi untuk saya. Ibu-ibu yang egois itu menurut ibu-ibu, bapak ibu-ibu atau bapak-bapak? Dijawabnya jujur Bu. Bu, bapak-bapak, gitu Bu. Sekarang bapak saya tanya, yang ibu-ibu bapak-bapak, itu bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak ibu-ibu? Ibu-ibu, udah, tapi jadi para ibu itu memikir suaminya sing egois. Pada saat yang sama, sebenarnya suaminya juga
orang egois tidak merasa dirinya egois, itu persoalan. Maka di panduan keluarga sakinah di pedoman hidup Islami itu Quran Sunnah semua tuntunannya Bapak. Pedoman Islami itu Quran Sunnah semua. Pada Muhammadiyah jarang baca. Itu tuntunan Quran Sunnah dari rumah tangga. Intinya kalau orang Islam menikah tidak ada menang-menangan. Rumongko sing paling benar, sing paling hebat, tapi bekerja sama melakukan yang makruh, meninggalkan yang munkar, agar apa bisa menjaga rumah tangga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, seperti itu apa. Jadi mari ketika kita merasakan pasangan kita egois, ngobrol dan sebagainya, agar kita tidak berlanjut sebagai orang egois. Orang egois itu tidak senang orang lain egois. Itu loh, gak senang itu. Sulit kompromi bla-bla-bla, monggo Bapak Ibu. Nah, ini peringatan Allah pada kita. Apa-apa zaman itamtada ilahu Allah. Lihatlah mayoritas manusia itu kebanyakan egois, menuhankan hawa nafsu. Maka di Muhammadiyah itu mengeluarkan fatwa bukan fatwa pribadi. Fatwa pribadi bisa unsur interest pribadi masuk. Maka fatwa Muhammadiyah ditentukan, dirembuk, dimusyawarahkan oleh ulama-ulama Muhammadiyah di majelis tarjih. Maka tidak ada fatwa pribadi di Muhammadiyah. Itu bedanya dengan yang lain. Adik-adik yang sholatnya sudah begini sesuai tuntunan hadis yang ditarjihkan oleh majelis tarjih, yang di majelis tarjih, bismillah itu dalilnya paling kuat. Jangan malah ikutan begini, itu ada dalilnya, tapi kelakuan dengannya begini. Uruskan sahnya gimana, di pesantren diajari gimana, urusnya sah gimana, diajari gimana, kakinya begini atau bahu dengan bahu lembut saling bersentuhan, yang mana? Hah? Nah ini ya, kiainya harus dipanggil ini. Jadi majelis tadi sudah memilih merapatkan saf itu bukan sentuhan kaki, dan kaki memang pada dalilnya, tapi sudah dikaji yang lebih kuat, dan ini tidak ada perdebatan. Yang ini masih ada perdebatan. Bersentuhan lembut apa dengan kalau kita akhirnya dengan jamaah di sebenarnya bukan ini, bukan begini. Muhammadiyah tidak mengamalkan. Kalau ada yang mengamalkan silakan, yang bukan agama Muhammadiyah, karena itu tidak ada dalilnya. Tapi Muhammadiyah itu cirinya memilih dalil yang paling kuat. Itu ciri Muhammadiyah, dan bukan fakta pribadi. Oke, adik-adik, begitu sah sudah singular mesti rapat. Tapi kalau begini belum tentu rapat. Yang mengamalkan silahkan pada dalilnya. Muhammadiyah tidak pernah menyalahkan itu. Itu tuntunan Muhammadiyah. Nanti akan saya bicarakan di Baitul Anqam, PKU Bogor, kepribadian Muhammadiyah. Itu sekedar contoh pada adik-adik kita agar kita tidak egois. Bahayanya sikap egois banyak. Kalau kita bahas bagaimana agar kita itu bahagia, gembira, selalu bersyukur, berarti lembut, berbesar kepada Allah, bersikap ikhlas. Ternyata ikhlas itu berkorelasi dengan kebahagiaan. Kalau bermuhammadiyahnya ikhlas, insya Allah dari pengurus, orang dari pengurus tetap semangat dapat ikhlas. Mungkin semangatnya organisasi, begitu nggak jadi pengurus, leret tidak dapat, melakukan pindah ke tempat lain. Itu gembira. Berumah tangga adik-adik, teman-teman PKU yang bekerja di PKU, kalau bekerjanya ikhlas, insya Allah gembira bekerja di PKU. Gimana gak gembira? Sudah praktek profesinya, dapat rezeki dari Allah, dapat pahala dari Allah, diangkat marwahnya oleh Allah, bekerja di PKU. Menghayati dan mengamalkan Al-Quran itu juga cara kita bahagia. Sholat juga agar kita bahagia, berinfak juga cara kita berbahagia. Maka Quran surah Al-Baqarah yang memerintahkan kita beriman pada yang gaib, menegakkan sholat,
kemudian menginfakkan sebagai rezeki kita dan seterusnya, itu ditutup dengan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bergembira, sholat kita bergembira, infak agar hidup kita bahagia dan sebagainya. Maka nanti dikaji karena waktunya. Bapak Ibu, ya diamalkan setelah membaca Al-Quran, mempelajari hadis, menuntut ilmu di Mekah sampai 2 kali. Bayangkan Pak, berangkat haji pertama dan untuk ilmu beberapa tahun, berangkat usianya masih 14 tahun, hampir 15 tahun. Adik-adik yang usianya 15 tahun angkat tangan. Yang usia 15 tahun ada? Berapa usianya? Berapa? Usianya berapa? Ya keras 15. Nah 15 kalau sekarang SMP kelas berapa ya? Kelas 3 ya. Ahmad Dahlan itu baru SMP kelas 3 usianya. Kalau sekarang itu sudah berangkat haji, sudah gelisah pikirannya, kenapa wong Indonesia kok Islamnya ra maju? Gelisah, cerdas, artinya berangkat haji dan belajar di sana, baru kemudian pulang lagi. Pulang sebentar, berangkat haji lagi yang kedua dan menuntut ilmu lagi. Salah satu yang didalami pada haji yang kedua adalah kristologi. Atas permintaan Sultan Hamengkubuwono membiayai haji yang kedua, dan salah satu yang harus didalami adalah kristologi. Maka sepulang haji yang kedua, Ahmad Dahlan di samping ilmu agama yang dipelajari adalah kristologi. Yang kemudian membuat beliau kalau ada pastor Zending datang ke Jawa, ke Jogja, Magelang, ditemui diajak diskusi. Bahkan pernah ada kisah sempat tanda tangan, siapa yang kalah dalam debat harus jujur masuk agama yang benar. Kalau luar biasa sampai begitu. Setelah memahami Quran dan Sunnah, salah satu kesimpulan Ahmad Dahlan adalah kita harus membuat perserikatan, perkumpulan, jamaah, jamiah, gerakan, harus bergerakan, berkumpul, mengamalkan Quran dan Sunnah agar Islam itu maju. Maka didirikanlah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah didirikan bukan karena nafsu berorganisasi, tetapi dalam rangka mengamalkan Quran dan Sunnah. Maka kita kalau dituduh asobia, Muhammadiyah itu asobia karena mau berorganisasi. Ada Pak zaman sekarang ada paham gitu, yang mengharamkan organisasi, yang membid'ahkan organisasi, yang mengasobiakan organisasi. Maka mereka gak punya ketua umum, sekretaris, gak ada. Seperti itu ada zaman sekarang. Di Banjarmasin itu Muhammadiyah dijuluki organisasi, orang organisasi, dan itu menjadi bahan cemoohan orang organisasi. Kenapa? Dianggap tidak Quran dan tidak sesuai dengan Sunnah. Padahal Muhammadiyah meyakini berserikat, berkumpul, rapi, berjuang itu perintah Quran dan Sunnah. Kalau kode-kode mafia hasilnya gitu Pak. Nah bagi kita membuktikan orang-orang yang menolak organisasi pun dalam kenyataannya membuat organisasi. Apa bentuknya Pak? Apa bentuknya? Yayasan. Yayasan itu organisasi nomor betul. Nah, organisasi itu membuktikan ijtihad Ahmad Dahlan dalam memahami Quran Sunnah benar. Karena yang ditolak pun oleh mereka ternyata membuat organisasi dan seterusnya. Maka setelah memahami Quran, ini penting modal kita gerakan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menulis maksud dan tujuan Muhammadiyah memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam. Ini kurang agama Islam di Hindia Netherlands. Kenapa Hindia Netherlands? Waktu itu Indonesia belum lahir dalam bentuk negara sebagai kumpulan suku bangsa, kesultanan tidak ada, tapi Indonesia dalam bentuk negara belum ada. Maka waktu itu disebut Hindia Belanda atau Hindia Netherlands. Ahmad Dahlan menyimpulkan Quran, membuat gerakan untuk apa? Memajukan. Kenapa? Karena Islam itu sebuah ajaran yang maju.
Kalau mengamalkan Islam maka akan maju hidupnya. Terus apa yang kedua? Menggembirakan. Kalau orang mengamalkan Islam maka hidupnya akan gembira. Bagaimana itu? Harus disampaikan dengan pengajaran dan pelajaran yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam di India. Pengajaran itu metodologi cara, sarana prasarana, pelajaran itu materinya. Nah, seperti itu. Itu harus menggembirakan dan maju. Rumah sakit Muhammadiyah harus maju dan menggembirakan. Sekolah-sekolah, alhamdulillah, insya Allah SD Al-Kautsar itu yang memajukan dan menggembirakan, bukan itu yang memundurkan dan menyetreskan. Nah, sekarang itu sekolah langsung stres ya Pak, gitu. Kalau COVID ini sekolah ini kue stres. Bapak ibu yang biu orang-orang teman. Nah, maksud saya, anaknya stres, ibu stres, gurunya apa meneh? Harus buat video, call, sekolah harus menggembirakan. Yang kedua, memajukan dan menggembirakan kehidupan, cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lintinnya. Sejak awal sudah diniatkan Muhammadiyah itu mengamalkan ajaran Islam sesuai Quran dan Sunnah. Arti kemauan sepanjang kemauan agama Islam itu maksudnya adalah sesuai dengan Quran dan Sunnah bagi lead-leadnya, bagi anggota, bagi pengurus, aktivis-aktivis, pimpinan-pimpinan perserikatan, maju dan menggembirakan. Maka Bapak Ibu ikhlas, insya Allah akan melahirkan kesyukuran dan kesabaran. Kesyukuran dan kesabaran akan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan memunculkan giroh atau gairah dalam berislam dan berkehidupan, termasuk bermuhammadiyah. Nanti ada pengajian, Pak, tersenyum. Ibu-ibu sih penting ngaji sama suaminya, katakan. Bu, yang ngaji sama suaminya, katakan. Istri saya dengan saya ngaji. Yang ibu-ibu yang sini, ibu-ibu yang rawat dengan suaminya, angkat tangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bapak-bapak sekarang rawat dengan istrinya, angkat tangan. Yang rawat dengan istrinya 1, 2, 3, 4. Kok pintu 1? Oh, tadi minggu 5 kok bapaknya 4, berarti ada bapak 2. Nah, ternyata belum angkat tangan. Alhamdulillah. Oke, gembira ngaji bersama pasangan itu gembira. Pulang juga gembira. Itu harus dan kita jadikan modal kita bermuhammadiyah. Murah senyum. Wajah saya itu termasuk wajah yang agak susah senyum. Maka saya harus belajar untuk selalu murah senyum. Karena apa? Kalau murah senyum insya Allah awet nong, gak gampang sakit dan sebagainya. Kok kolesterol kurang mundur-mundur, darah tinggi gak mundur-mundur, ternyata kok kurang tahu buyu, kurang tahu mesem. Ibu gampang kalau mau naikkan tekanan darah, wes kue rasa terlalu apa? Jarang senyum, cemberut, tapi darahnya tetap naik. Maka kita harus bahagia dalam bermuhammadiyah, gembira di cabang darah T. Karena apa? Kita bermuhammadiyah itu berislam, bermuhammadiyah itu beribadah, bermuhammadiyah itu berdakwah, berilmu, beramal, berorganisasi. Berorganisasi itu hanya salah satu bentuk bermuhammadiyah. Yang lainnya ini Pak, berjihad, berkorban, pernah sukses bahagia dunia dan akhirat. Ini penting. Yang kita perjuangkan bukan Muhammadiyah, yang kita perjuangkan Islam. Dalam rangka dakwah, dalam rangka ibadah, dalam rangka dakwah. Semua amal usaha dibuat dalam rangka berislam, berdakwah, beribadah. Semuanya. Seperti itu Bapak Ibu dan saudara. Mengapa kita harus berbahagia dalam bermuhammadiyah selanjutnya? Karena Islam menginginkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Maka bermuhammadiyah itu seharusnya membuat kita bahagia. Jangan sampai kalau setiap rapat mulai kesu-kesu. Mulai apa ya Pak? Rapat selalu ya rapat Muhammadiyah mulai malah kesu-kesu. Ya, setiap rapat Muhammadiyah mulai kesu-kesu, rasa rapat, rasa melu Muhammadiyah. Bukan kok, kamu kesu-kesu terus. Maka Bapak Ibu rapat Raisya, rapat Muhammadiyah
pulang seharusnya kita gembira. Kalau perlu bawa oleh-oleh, bungkus, bawa pulang. Kalau perlu sahur liburan. Kalau rapat RPC itu yang pengurus RPC PP Pak, kalau sudah rapat diunggah durian, musim datang paling lengkap. Pitik, bebek, ada yang paling sama 10. Kalau durian ke rumah 14 bulan. Ternyata RPC itu lebih sulit durian dibanding ayam. Ini bahagia. Yang selanjutnya kita di Muhammadiyah diajar berjuang dengan ikhlas, masyarakat gembira. Berapa? Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar agar menjadikan kita orang yang bahagia. Yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bermuhammadiyah berdakwah agar kita gembira. Muhammadiyah akan mengantarkan kita ke pintu gerbang surga dan Jannatul Na'im, surga Firdaus, insya Allah. Tinggal kita mau masuk atau tidak, disiapkan sudah di pintu gerbang. Mau masuk atau tidak terserah kita masing-masing. Wes disiapkan pintu gerbangnya apa Pak? Taifah itu pintu gerbang. Kalau nyemplungnya berarti kita mau masuk. Gitu. Nolong bencana, ngobati orang sakit itu pintu-pintu gerbang Jannatul Na'im. Dengan diri yang bahagia maka akan membuat kita sehat, panjang umur, serta membuat orang tertarik untuk berislam dan bermuhammadiyah. Banyak Pak sekarang di Eropa, Amerika orang berbondong-bondong masuk Islam setelah lihat langsung ajaran Islam dan perilaku orang Islam yang baik. Bumi pekerja. Penutup simpulan Bapak. Setelah keluar mengunjungi cabang rantai unggulan nasional di mana-mana, termasuk Suruang ini, ditemukan beberapa nilai yang membuat cabang rantai itu maju. Satu, rantai cabang yang maju itu mampu mengelola masjid dan pengajian yang makmur. Masjidnya dikelola dengan baik, pengajiannya juga dikelola dengan baik. Kalau seperti Suruang yang datang segini, itu sudah baik. Karena Muhammadiyah di Kecamatan Suruang ada 1% atau tidak? Gak ada. Untuk masuk akeh Pak. Tapi ada ranting yang pengajiannya saja ranting 1.500. Namanya Bibir Jeporo. Satu ranting yang mayoritas partainya Muhammadiyah. Ya wajar karena banyak karena memang mayoritas. Kalau saat Suruang Muhammadiyah gak ada 1% yang datang segini, alhamdulillah. Jadi masjid dikelola dengan makmur, pengajian hampir semua cabang ranting yang hidup maju unggul pasti punya masjid yang dikelola dengan baik dan pengajiannya dikelola dengan baik. Itu tanda Muhammadiyah hidup dan orangnya gembira, ngaji, senang ngaji. Karena ngaji itu paling berat. Wong sholat akeh, ini sholat yang masjid titik, betul kan? Tapi itu titik lagi orang yang belum ngaji rutin. Gak percaya Pak? Saya tanya Pak, di Suruang ini yang muslim berapa persen? 99%. Dari 99% yang sholat berapa persen? Bu? 50%. Oke. Dari 50% yang sholat itu berapa persen yang rutin berjamaah di masjid? Berapa Bu? 5%, 10%. Nah, dari 5%, 10% yang mau jamaah ke masjid itu berapa persen yang bersedia rutin ngaji? Lebih sedikit lagi Pak. Nah, 2%. Dari 2% itu, gitu, kemudian yang rutin ngaji itu berapa persen yang ikhlas ngajinya? Ini bukan Pak, yang ngerti, yang ngaji ngerti berapa persen? Ngaji ini Pak, yang ngerti berapa persen? Nah, itu bisa dicek secara ilmu. Rata-rata maksimal 30%. Nah, dari 30% yang ngerti mengajar pagi ini, berapa persen yang mengamalkan? Bukan lagi loh. Dari sekian persen yang mengamalkan, berapa persen yang ikhlas?
Mana ya Pak? Dari yang ikhlas itu berapa persen yang istiqomah? Maka istiqomah itu sebuah perbuatan yang sangat dari Allah Muhammad dan Rasul, karena itu amalan baik istiqomah. Itu Bapak Ibu, ini satu harus mengelola masjid, mengajar istiqomah, ikhlas, gembira. Ini tidak mudah. Yang kedua, biasa silaturahim dan memiliki kebersamaan serta kepedulian yang kuat. Oke, tambah ramen semua maju Pak, itu mending pengurusi akhirnya senang silaturahmi. Jangan ketemu hanya di rapat organisasi, sering-sering silaturahmi.